Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar pagi ini? Pastinya kalian semua dalam kondisi sehat ya, dan tidak lupa untuk berbahagia dalam lindungan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, anak-anak semua, pada pagi hari ini berjumpa kembali dengan Mr. Kusworo dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha ya. Nah, anak-anak, sampai saat ini Indonesia masih dilanda pandemi ya, yaitu menyebarnya virus corona, sehingga pembelajaran kita tetap jarak jauh, dan untuk saat ini Miter menggunakan media video. Nah, agar corona itu segera berlalu sehingga kita bisa belajar bersama dan anak-anak pun tetap sehat, maka Miter selalu ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Itu anak-anak pasti ingat ya. Ya betul, dengan memakai masker ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan dengan air dan sabun sehingga tangannya menjadi bersih ya, menghindari kerumunan, dan satu lagi mengurangi kegiatan di luar rumah atau mobilitas. Jadi cukup berbahagia belajar bersama keluarga di rumah, bersama mama, papa, atau saudara siapa saja yang ada di rumah. Baik, anak-anak semua, untuk mengawali pembelajaran, mari kita bersama-sama memberikan pujian dengan mengagungkan guru junjungan kita dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Ya. Baik anak-anak semua, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat! Oke, baik anak-anak semua, kita akan memulai pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 3. Nah, sampai saat ini kita masih di semester 1 dan masuk dalam pembelajaran bab 2, yaitu tentang pengorbanan bodhisattva. Yuk, mari kita dengan penuh semangat untuk belajar. Baik, untuk mengawali pembelajaran tentang pemahaman bodhisattva pada hari ini, mari kita buka dengan membacakan doa pembuka belajar. Anak-anak bisa bersikap panjali seperti Mister. Kita baca bersama-sama. Nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, setelah kita membacakan doa, mari kita lanjutkan dengan duduk hening ya. Anak-anak bisa mengambil posisi duduk baik di kursi maupun di lantai ya. Jadi duduk hening ini melatih diri kita untuk selalu sadar setiap saat. Dan objek yang akan kita ambil adalah pernafasan melalui hidung. Baik, kita mulai ya. Anak-anak dipersilahkan duduk dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas melalui hidung. Katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar.
Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Anak-anak bisa melanjutkan meditasi, menyadari keluar masuknya nafas secara alami yang terjadi pada hidung kita untuk beberapa saat. Sapisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Duduk hening, selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik anak-anak semua. Suatu kebahagiaan bagi kita ya. Pada hari ini kita sudah melakukan dua hal kebaikan. Yang pertama adalah kita sudah bersama-sama membacakan doa. Kemudian yang kedua, kita sudah melaksanakan duduk hening, melatih kesadaran kita ya. Jadi duduk hening ini bisa anak-anak praktekkan di rumah. Semakin sering kita berlatih, maka semakin kuat kesadaran kita terhadap segala sesuatu. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak dalam pembelajaran hari ini memiliki beberapa tujuan ya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, para siswa diharapkan dapat 1. Memiliki sikap disiplin dan percaya diri dalam mempelajari tentang bodhisattva. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan pengertian bodhisattva dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan cara bodhisattva menjadi Buddha dengan benar. Jadi bagaimana sih bodhisattva itu bisa menjadi Buddha? Nah, dengan mulai pembelajaran hari ini, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti. Di sini Mister mengajak anak-anak untuk mengingat ya pembelajaran sebelumnya dengan gambar berikut. Nah, anak-anak bisa ingat gambar apa ini? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar ketika Pangeran Siddhartha menolong burung angsa yang dipanah oleh Dewadatta. Ya, sehingga ketika burungnya dipanah terluka, kemudian diobati oleh Pangeran Siddhartha dan sembuh. Setelah sembuh, angsa itu kemudian dilepas ya, jadi bisa terbang bebas. Itu gambar yang pertama. Nah, gambar yang kedua, pasti anak-anak sudah tahu ya. Ini adalah gambar ketika Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Ya. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana proses Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Di mana gambar pertama, Pangeran Siddhartha memiliki sifat welas asih, suka menolong makhluk lain. Dan pada suatu saat, Siddhartha menjadi seorang Buddha. Baik, itu sebagai pembuka, dan mari kita lanjutkan dengan penjelasan tentang bodhisatta. Tahukah anak-anak apa itu bodhisatta? Pernah dengar istilah bodhisatta? Kalau belum pernah, perhatikan penjelasan Mister dengan seksama ya. Nah, bodhisattva berasal dari dua kata, yaitu bodhi dan sattva atau satta. Bodhi artinya itu pencerahan. Pencerahan itu mengerti segala hal ya. Misalnya kita belajar sesuatu matematika mungkin ya. 8 dibagi 2. Awalnya kita pusing ya. Berapa ya 8 dibagi 2 itu? Kemudian kita hitung, kita ada 8 jari, mungkin kita bagi 2. Oh, ada 4. Kemudian muncul pencerahan dalam diri kita. Oh, begini ya caranya untuk membagi 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 ada 4 dan 4. Hasilnya 4. Jadi setelah tahu, kita tercerahkan, mengerti. Tapi di sini bodhi yang dimaksudkan pencerahan terhadap
kehidupan yang ada di alam semesta, ya. Nah, satwa itu makhluk, ya, termasuk kita adalah bagian dari satwa atau makhluk. Jadi, bodhisatwa bisa diartikan makhluk atau orang yang mempersiapkan diri untuk menjadi Buddha. Atau lebih sederhana bisa dikatakan sebagai calon Buddha. Selanjutnya, apa sih lebih lengkapnya seorang bodhisatwa agar bisa menjadi seorang Buddha itu bagaimana? Ya. Nah, ini tersampaikan ada 10 hal, ya. Ada 10 sifat luhur yang dimiliki seorang bodhisatwa agar bisa menjadi Buddha, atau bisa disebut dengan dasa paramita. Dasa artinya 10, paramita artinya sifat luhur. Jadi untuk bodhisatwa apabila ingin menjadi seorang Buddha, maka dia harus menjalankan 10 sifat luhur ini. Apa saja? 1. Dana atau beramal atau berbagi atau memiliki sifat murah hati, ya. Yang kedua, kita harus memiliki sila atau kemoralan, memiliki perbuatan yang baik, tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, tidak pernah berbohong, ya, apalagi mabukan, ya, tidak boleh, ya. Nah, yang ketiga, nekama, pengendalian nafsu indria. Artinya kalau kita melihat yang indah-indah, kita tidak langsung muncul keinginan untuk memiliki barang atau benda tersebut. Kita memiliki pengendalian diri. Oh, nanti dulu, ya. Itu penting atau tidak? Kalau tidak penting, tidak usah dibeli. Itu namanya pengendalian nafsu indera. Yang keempat, panya, kebijaksanaan. Artinya seorang bodhisatwa ini harus memiliki pengetahuan atau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah orang yang bijaksana. Kelima, wirya atau semangat. Seorang bodhisatwa harus memiliki keinginan yang kuat, memiliki semangat untuk selalu berbuat baik dan berjuang agar mencapai kebudayaan, ya, seperti yang dicapai oleh Siddhartha yang dengan kerja kerasnya mampu mencapai atau menjadi sama Sang Buddha. Yang keenam, santi atau seorang bodhisatwa harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Tidak mudah marah, tidak mudah mengeluh, ya, tidak mudah nyerah. Itulah seorang bodhisatwa. Nah, yang ketujuh, seorang bodhisatwa harus memiliki sifat yang jujur, ya, tidak pernah berbohong untuk kepentingan pribadi, ya. Yang kedelapan, aditana. Seorang bodhisatwa harus memiliki tekad yang kuat dengan penuh perjuangan untuk menjadi Buddha. Nah, yang kesembilan, metta atau cinta kasih. Seorang bodhisatwa memiliki sifat cinta kasih kepada semua makhluk. Dan yang ke-10 adalah UPK, artinya batin seimbang. Contohnya dari UPK itu seperti ini, anak-anak. Jadi ketika anak-anak diejek atau dihina oleh orang lain, kita tidak marah, ya. Itu adalah keseimbangan batin. Nah, ketika kita dipuji-puji, ih kamu ganteng sekali, ih kamu baik sekali, biasa-biasa saja, tidak lalu menjadi sombong. Itu namanya UPK, ya. Penuh dengan ketenangan ketika mendapatkan atau mendengarkan hal-hal yang tidak disukai maupun mendengarkan hal-hal yang disukai, tetap tenang. Itulah UPK atau batin seimbang. Nah, dari 10 paramita tadi, Mister mau sampaikan lebih dalam tentang dana paramita. Paramita keberapa itu dana paramita? Iya, betul, paramita ke-1, ya. Jadi dana atau keinginan untuk memberi, ya, peduli kepada makhluk lain, itu harus kita tanamkan sejak dini, ya. Mulai sekarang harus kita tanamkan pada diri kita, ya. Nah, bagaimana cara melaksanakan dana yang baik? Ini ada beberapa cara, ada beberapa macam dana paramita. Yang ke-1 ada beramal atau berdana dalam bentuk materi, ya, dalam bentuk materi disebut amisa
dana. Kemudian ada lagi namanya memberikan ajaran, memberikan petunjuk, itu disebut dhamma dana, ya. Yang ketiga ada mengorbankan kesenangan dan harta bendanya, disebut ati dana, ya, seperti Siddhartha, ya, meninggalkan istana, meninggalkan keluarga untuk mencari pembebasan, untuk mencari obat bagaimana cara mengatasi penderitaan, ya. Itu adalah pengorbanan luar biasa dari Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha pada saat itu. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada namanya pengorbanan jiwa dan raga atau mahati dana. Nah, penjelasannya sebagai berikut, anak-anak. Beramal materi atau amisadana itu misalnya memberikan uang, makanan, obat-obatan atau pakaian, ya, baik kepada orang lain atau bisa memberikan barang tersebut kepada seorang biku. Itu adalah dana yang luar biasa. Nah, dana selanjutnya yaitu contohnya dhamma dana atau memberikan ajaran, bisa berupa nasihat, petunjuk, arahan atau pesan baik. Contohnya, ketika anak-anak sedang duduk di depan rumah, ada orang lewat bertanya, rumahnya bapak ini di mana ya? Terus anak-anak tahu, anak-anak bisa menunjukkan arah tujuan dari orang tersebut. Itu adalah contoh dari pelaksanaan dhamma dana. Selanjutnya, mengorbankan kesenangan dan harta benda atau ati dana. Contohnya, berkorban dengan meninggalkan keluarga, rumah, bahkan jabatan. Itu seperti yang dilakukan oleh Siddhartha, ya. Tapi tujuannya sangat mulia untuk mencari obat bagaimana cara mengatasi penderitaan. Pengorbanan jiwa dan raga atau mati dana, bisa mengorbankan badan jasmani ini, bahkan nyawa sekalipun, seperti para pahlawan, ya, yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Banyak korban yang meninggal dunia. Bisa jelas ya anak-anak semua, ya? Oke, semoga anak-anak bisa mempraktekkan pelaksanaan dana paramita ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian tadi penjelasan tentang bodhisattva. Nah, untuk menambah keceriaan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Avalokitesvara. Jadi Avalokitesvara adalah salah satu bodhisattva atau bisa disebut dengan Dewi Kuan Im yang penuh dengan welas asih, ya. Lagu ini diciptakan oleh Bante Sadanyana. Mari kita bisa bernyanyi bersama-sama. Guru besar kasih
Baik, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya cukup sekian pembelajaran tentang bodhisattva ya. Dan untuk mengakhiri, mari kita bersama-sama membacakan doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih anak-anak semua atas perhatian dan pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Namo Buddhaya.